Kami mendapatkan tugas untuk melakukan asesmen dan pembinaan terhadap seluruh guru dan anak didik atau santri yang ada di Al Zaitun. Prinsipnya bahwa pemerintah tidak mau menghilangkan hak santri, hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Jadi kami diminta untuk memastikan bahwa Al Zaitun ini sebagai sebuah lembaga pendidikan tetap berjalan, anak-anak santri-santri yang ada di sana tetap bisa mengikuti pendidikan, tetapi tentu di bawah pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi atau tidak ada hidden kurikulum gitu ya di dalam Al Zaitun yang mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama kita. Saya kira itu keputusannya kemarin. Pak, ya. tanggapannya Pak mengenai Panji Gumilang tetapkannya tersangka kasus penistaan agama? Panji Gumilang Ditetapkannya di terduga tersangka. dia sudah tersangkakan sebagai, ya itu kan urusan polisi, bukan urusan saya kok nanya saya. Kan polisi yang sudah menentukan Panji Gumilang ini tersangka sebagai penodaan agama. Nah kita serahkan ke polisi, nanti deliknya seperti apa. Kalau penodaan agama, kalau kita nanti dimintai saksi ahli gitu misalnya, kita akan siapkan apakah ini merupakan penodaan agama atau tidak. Kita bertugas menyiapkan saksi ahli, bukan mengomentari kasusnya, ya nggak boleh. Jadi kalau menyiapkan saksi ahli, pasti kita akan siapkan saksi ahli. Gitu. Ya banyak hal, mulai dari soal ideologi, ya kemudian cara dia mengajar, pengajaran yang diberikan, rekrutmennya semua. Kita akan coba lihat semua sebelum nanti kita putuskan bagaimana nasib keberlanjutan lembaga pendidikan. Pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas kelanjutan nasib Pondok Pesantren Al Zaitun setelah pimpinannya, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah menteri tampak merapat ke kantor Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan usai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama oleh Mabes Polri, diantaranya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Kabar Eskrim, dan juga Gubernur Jawa Barat. Tampak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Dia terlihat mengenakan batik berwarna coklat. Yakut tampak membawa berkas dan langsung memasuki kantor Kemenko Polhukam. Sebelum Yakut, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian juga telah tiba di lokasi. Tito datang bersamaan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sejumlah menteri akan menggelar rapat koordinasi hari ini. Mahfud menyebut rapat tersebut akan membahas koordinasi penanganan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun setelah pimpinan ponpesnya, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka. Mulanya, Mahfud mengatakan pihaknya telah mengantisipasi status hukum Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodaan agama. Mahfud mengatakan, untuk menjaga penyelenggara Ponpes Al Zaitun, pemerintah akan menjamin hak-hak para santri untuk mendapatkan pendidikan. Puluhan mobil petugas kepolisian yang dipimpin Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar langsung memasuki Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat pada Jumat sore untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti pasca ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama dan akan dimulainya penyidikan perihal aliran dana di pondok pesantren tersebut. Penggeledahan juga dilakukan kepada setiap kendaraan dan orang yang akan masuk dan keluar Pondok Pesantren Al Zaitun. Penggeledahan dilakukan dengan memeriksa setiap barang bawaan dan pemeriksaan badan setiap orang yang akan masuk dan keluar pondok pesantren. Polisi beralasan penggeledahan tamu sebagai antisipasi keamanan serta khawatir pendukung Panji Gumilang membawa dan menghilangkan alat bukti yang dicari pihak penyidik. Iya Mas, ya dibuka. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri pada saat ini berjalan dengan aman dan kondusif. Tadi ada istri Panji Gumilang juga ya Mas? Betul, ya. Diperiksa itu? Dilakukan semuanya. Ya, jadi semuanya kita lakukan pemeriksaan ya. Siapapun juga yang masuk keluar masuk. Nah di sini juga kita bisa lihat bahwa di Al Zaitun ini kan ada beberapa pintu ya, tetapi sampai dengan saat ini yang digunakan untuk keluar masuk dari Mahat Al Zaitun ini hanya satu pintu ini.